Materi 6. Dalam ilmu shorof, wazan terbagi menjadi dua, yaitu wazan istilahi dan wazan lugawi. Wazan istilahi adalah wazan yang berhubungan dengan 10 bentuk perubahan kata yang menyebabkan perubahan maknanya. Contoh, kosakata dia duduk jalasa menunjukkan makna dia telah duduk. Apabila kosakata dia duduk jalasa berubah bentuknya menjadi yajlisu, maka ia menunjukkan dia sedang atau akan duduk. Apabila jalasa berubah bentuknya menjadi ijlis, maka ia menunjukkan makna perintah, yaitu kamu duduklah. 10 bentuk perubahan tersebut akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. 2. Wazan lugawi. Wazan lugawi adalah wazan yang berhubungan dengan 14 domir atau kata ganti, seperti saya, kita, dia, kamu. Saya, ana, kita, nahnu, dia, huwa, kamu, anta. Contoh, apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalastu, menunjukkan makna aku duduk. Apabila dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalasu, menunjukkan makna mereka duduk. Contoh-contoh wazan lainnya seperti fa'ala, dia laki-laki satu bekerja. Fa'ala, mereka laki-laki dua bekerja. Fa'alu, mereka tiga laki-laki atau lebih bekerja. Fa'altu, aku bekerja, dan lain-lainnya. Nah, seperti contoh lain juga, yarmi, dia satu laki-laki melempar. Yarmiani, mereka dua laki-laki melempar. Yarmuna, mereka tiga laki-laki melempar. Narmi, kami melempar. Nah, wazan-wazan tadi di atas berhubungan dengan wazan huwa, huma, hum, ana, huwa, huma, hum, nahnu. Nah, itu semua adalah pengertian dari wazan lugawi. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan istilahi dan wazan lugawi. Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Harapan 6. Sabahul khair, hal tagaddaita ya walad. Pagi yang baik, apakah engkau telah makan siang wahai anakku? Lamma ya syekh, antadhiru ashabi. Belum wahai guru, aku menunggu para sahabatku. Hal ta'kulu at-ta'ama ma'ahum jami'an. Apakah kamu makan makanan dengan mereka bersama-sama? Naam, walakinni ba'dul ahyan munfaridan. Ya, akan tetapi aku terkadang sendirian. Indal futur, saat sarapan. Hal tashrabul labana ma'al baid. Apakah engkau minum susu bersama telur? Naam, ahyanan idza sya'artu bitta'ab wad du'af. Iya, terkadang jika aku merasa lelah dan lemah. Pola 5 dan kelipatannya. Sastra bahasa Arab adalah ilmu alat yang memiliki keunikan, yaitu setiap materi akan selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Materi-materi awal akan berhubungan dan terkait dengan materi tengah dan juga akhir. Maka, jika salah satu di antara materi awal, tengah, dan akhir terlupa atau tidak dipahami, maka materi yang lainnya juga akan sulit dipahami. Dan tidak sedikit juga yang gagal lalu menyerah mempelajarinya, dikarenakan lupa dengan salah satunya sehingga tidak memahami keseluruhannya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan ulama salaf terdahulu, kita akan bersama-sama merojaah atau mengulang pola 5 materi sebelumnya dan kelipatannya agar materi-materi tersebut tersimpan di memori atau ingatan jangka panjang kita. Sebagaimana hikmah para ulama salaf terdahulu, kanal mahiruna muroji'in. Para ahli atau mahir terlahir dari orang-orang yang selalu mengulang pelajarannya. Merojaah atau mengulang. Silahkan perhatikan kembali materi-materi berikut untuk kembali mengulang 5 materi sebelumnya agar tersimpan di ingatan jangka panjang. Materi 2.
Pada ilmu shorof umumnya dikenal istilah huruf asal. Huruf asal adalah 3 posisi huruf dalam sebuah susunan kata, yaitu fa, ain, lam, atau fa'ala. Posisi huruf pertama disebut fa fi'il. Posisi huruf kedua atau tengah disebut ain fi'il. Posisi huruf ketiga atau terakhir disebut lam fi'il. Ketiga posisi huruf disebut dengan huruf asal. Dan huruf asal tidak akan pernah hilang dan akan selalu ada ketika ia diubah-ubah atau disorofkan ke bentuk apapun. Contoh, dari kata doroba. Huruf do adalah fa fi'il karena letaknya pada awal kata. Huruf ro adalah ain fi'il karena letaknya pada pertengahan kata. Huruf ba adalah lam fi'il karena letaknya pada akhir kata. Maka huruf asalnya doroba. Dan ketika diubah ke bentuk lain seperti mudarribun, doribun, dorobu, midrobun, dan lain-lain, ketiga huruf asal tidak akan hilang. Untuk perubahan-perubahan tersebut, lebih lengkapnya akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Percakapan 2. Ma'a man taskunu fi baitika? Bersama siapa kamu tinggal di rumahmu? Askunu ma'a ummi wa ikhwati. Saya tinggal bersama ibuku dan saudari-saudariku. Ila aina yadhabu abuka? Kemana ayahmu pergi? Al-an yadhabu ila kharijil Madinah. Sekarang dia pergi ke luar kota. Aina akhuka? Mana saudaramu? Yadhabu akhi ma'a abi bisayaroti. Saudaraku pergi bersama ayahku dengan mobil. Materi 3. Dalam ilmu shorof terdapat sebuah istilah, yaitu bina. Bina adalah bentuk suatu kata yang ditinjau dari segi huruf asal dan tata letaknya, yaitu letak fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Bina terbagi atas 2, yaitu bina salim. Bina salim adalah huruf yang susunan setiap hurufnya atau huruf asalnya terdiri dari huruf normal dan tidak tersusun dari huruf tidak normal. Alif, waw, ya, huruf hamzah, dan huruf tadlif atau huruf double. Contoh, fa'ala, bekerja, tobakha, memasak, doroba, memukul. Ketiga contoh tersebut tidak tersusun dari huruf-huruf tidak normal. Lalu jenis kedua, bina gairu salim. Bina gairu salim adalah kebalikan dari bina salim. Ialah kata yang susunan hurufnya atau huruf asalnya terdapat huruf tidak normal, yaitu alif waw ya, huruf hamzah, dan huruf tadlif atau double. Contoh, berdiri, koma, melempar, roma, memanjang, madda, mengambil, akhadha, dan lain-lain. Keempat contoh tersebut adalah bina gairu salim karena huruf asalnya tersusun dari huruf tidak normal. Huruf asal sendiri adalah 3 posisi huruf yang menyusun sebuah kata. Percakapan 3. Aina ammuka? Madza yaf'alu? Di mana pamanmu? Apa yang sedang ia lakukan? Ammi yatbakhu ma'a ammati.
Pamanku memasak bersama bibiku. Hal jadduka yanamu? Apakah kakekmu sedang tidur? La, huwa yaqra'ul Qur'ana fil ghurfati. Tidak, dia sedang membaca Al-Quran di kamar. Hal ummuka tagtasilu fil hammam? Apakah ibumu sedang mencuci di kamar mandi? La, hiya tudarrisu ukhti durusaha. Tidak, sekarang dia mengajari saudariku pelajaran-pelajarannya. Materi 4. Bina Gairu Salim. Bina Gairu Salim terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, bina mudhoaf. Adalah bina yang susunan ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa atau sama. Contoh, panjang, madda. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Memanjangkan, contoh lainnya memanjangkan, amadda. Yang pertama ada huruf tambahan, alif. Setelah itu fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Lalu contoh lainnya juga meminta dipanjangkan, istimdada. Huruf tambahannya di situ ada isti. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Jadi dalam bina mudhoaf, susunan huruf asalnya yaitu ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa. Lalu selanjutnya bina gairu salim berjenis bina mahmuz. Bina mahmuz adalah bina yang salah satu huruf asalnya berupa hamzah. Bina ini terbagi atas 3. Mahmuz fa, yaitu fa fi'ilnya berupa hamzah, contohnya akhadza. Akhadza fa fi'ilnya adalah hamzah. Ain fi'ilnya adalah huruf kha. Sedangkan lam fi'ilnya adalah huruf dal. Setelah itu selanjutnya mahmuz ain. Ain fi'ilnya hamzah. Contoh sa'ala. Fa fi'ilnya adalah sin. Ain fi'ilnya adalah hamzah dan lam fi'ilnya adalah lam. Setelah itu juga ada mahmuz lam yang lam fi'ilnya hamzah. Ini juga sama, contohnya membaca qoro'a. Lam fi'ilnya itu berupa hamzah. 4. Al-ustad yadkhulu fil fasli. Ustad masuk ke dalam kelas. At-talibu yahtamu syarhal ustadzi. Siswa memperhatikan penjelasan ustad. Al-ustadzah taktubu ala saburati. Ustadzah menulis di atas papan tulis. At-talibah taktubu alal daftari bil qalami. Siswi menulis di atas buku dengan menggunakan pena. Man ghaibu hadzal yauma? Siapa yang tidak hadir hari ini? La ahada minna ghaibun. La ahada minna ghaibun. Tidak ada satupun dari kami yang tidak hadir. Illa talibah al-jadida. Kecuali siswa yang baru. Materi 5. Materi sorof bab wazan. Wazan secara bahasa adalah timbangan atau pembandingan. Dalam ilmu sorof terdapat istilah penting yang disebut wazan. Wazan secara istilah ilmu sorof, wazan adalah acuan pedoman dalam perubahan bentuk kalimat. Contoh, perhatikan 2 wazan atau timbangan berikut. Kata fa'ala berubah bentuknya menjadi yaf'ulu. Wazan kata qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jadi wazan pertama wazan fa'ala menjadi yaf'ulu. Yang kedua wazan qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu.
Jika mengacu pada dua wazan di atas, ketika ada sebuah kalimat baru yaitu kataba, ingin diubah bentuknya, maka harus mengikuti wazan nomor 1. Kataba berubah menjadi yaktubu. Dan ketika sebuah kalimat tofa ingin diubah bentuknya, harus mengikuti wazan nomor 2. Tofa berubah menjadi yatufu. Alasan perubahan bentuk wazan 1, fa'ala, dan kataba diserupakan karena kedua-duanya sama-sama tersusun dari 3 huruf hijaiyah yang normal. Huruf yang tidak normal antara lain alif, waw, ya. Sedangkan wazan 2, tofa, dan koma, perubahan bentuknya diserupakan karena keduanya sama-sama memiliki huruf tidak normal pada tengah katanya yaitu alif, pada susunan hurufnya. Oleh karena itu, kataba, yaktubu diserupakan dengan fa'ala yaf'ulu. Tofa yatufu diserupakan dengan koma yakumu. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan. Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis wazan-wazan lainnya yang akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Percakapan 5. Lau samahta, kalau engkau berkenan, asta'irul mirsamal qadima lahzotan. Aku pinjam pensil lamamu sebentar. Naam, tafaddol. Lakin la tata'akhir bi istimalihi. Baik, silahkan. Akan tetapi jangan engkau Naam, tafaddol. Baik, silahkan. Lakin la tata'akhir bil istimalihi. Akan tetapi jangan lama menggunakannya. Li'anni muhtajun Naam, tafaddol. Lakin baik, silahkan. Akan tetapi la tata'akhir bi istimalihi. Li'anni muhtajun aidon. Jangan lama menggunakannya, karena aku punya keperluan juga. La tata'akhir bi istimalihi. Jangan lama menggunakannya. Li'anni muhtajun aidon. Karena aku punya keperluan juga. Intadhir lahzotan. Tunggulah sebentar. Sa'abhathu fil hakibati awalan. Aku akan mencarinya di tas dulu. Tayyibun ana muntaziruhu. Tayyibun ana muntazirun. Syukron. Baik, saya tunggu. Terima kasih. Saqata al-tobashiru minad durji. Telah jatuh sepidol dari laci. Ilato bikil fasli. Ke lantai kelas. Wa ba'du at-talibu ya'khuduha. Dan setelah itu siswa mengambilnya. Thumma yadu'uha ilal makanil hakiki. Kemudian meletakkannya ke tempat yang seharusnya. Materi 6. Dalam ilmu shorof, wazan terbagi menjadi 2, yaitu wazan istilahi dan wazan lugawi. Wazan istilahi adalah wazan yang berhubungan dengan 10 bentuk perubahan kata yang menyebabkan perubahan maknanya. Contoh, kosakata dia duduk jalasa menunjukkan makna dia telah duduk. Apabila kosakata dia duduk jalasa berubah bentuknya menjadi yajlisu, maka ia menunjukkan dia sedang atau akan duduk. Apabila jalasa berubah bentuknya menjadi ijlis, maka ia menunjukkan makna perintah, yaitu kamu duduklah. 10 bentuk perubahan tersebut akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. 2.
Wazan lugawi. Wazan lugawi adalah wazan yang berhubungan dengan 14 domir atau kata ganti, seperti saya, kita, dia, kamu. Saya ana, kita nahnu, dia huwa, kamu anta. Contoh, apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalastu, menunjukkan makna aku duduk. Apabila dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalasu, menunjukkan makna mereka duduk. Contoh-contoh wazan lainnya seperti fa'ala, dia laki-laki satu bekerja. Fa'ala, mereka laki-laki dua bekerja. Fa'alu, mereka tiga laki-laki atau lebih bekerja. Fa'altu, aku bekerja, dan lain-lainnya. Nah, seperti contoh lain juga, yarmi, dia satu laki-laki melempar. Yarmiani, mereka dua laki-laki melempar. Yarmuna, mereka tiga laki-laki melempar. Narmi, kami melempar. Nah, wazan-wazan tadi di atas berhubungan dengan wazan huwa, huma, hum, ana, huwa, huma, hum, nahnu. Nah, itu semua adalah pengertian dari wazan lugawi. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan istilahi dan wazan lugawi. Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Kapan 6. Sabahul khair, hal tagaddaita ya walad. Pagi yang baik, apakah engkau telah makan siang wahai anakku? Lamma ya syekh, antadhiru ashabi. Belum wahai guru, aku menunggu para sahabatku. Hal ta'kulu at-ta'ama ma'ahum jami'an. Apakah kamu makan makanan dengan mereka bersama-sama? Naam, walakinni ba'dul ahyan munfaridan. Ya, akan tetapi aku terkadang sendirian. Indal futur, saat sarapan. Hal tashrabul labana ma'al baid. Apakah engkau minum susu bersama telur? Naam, ahyanan, idza sya'artu bitta'ab wad du'uf. Iya, terkadang jika aku merasa lelah dan lemah.